Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Oki Harjo, untuk pembelajaran sejarah yang kami rekam melalui video ini, yaitu pembelajaran secara online. Artinya bukan kita melaksanakan daring, tapi saya memang sengaja membuat rekaman video pembelajaran sejarah supaya mudah diikuti bagi kamu murid yang baru masuk di sekolah kita sehingga belum sempat mengikuti pembelajaran yang lalu, juga bagi kalian yang lalu masuk tapi belum paham dengan pelajaran sejarah yang saya sampaikan di kelas. Nah, karena itu pelajaran sejarah ini saya buat rekaman supaya bisa memahami, memudahkan untuk mengikutinya lagi. Ya, selamat bertemu dengan saya, guru sejarah, satu-satunya guru sejarah yang diakui oleh SMK Harapan Sejati. Kalau yang lain, tentu guru yang lain, mata pelajaran lain. Saya di mata pelajaran sejarah yang diakui dan bahkan bersertifikat halal, tapi bukan oleh MUI, tapi oleh SMK Harapan Sejati. Oke, siapkan minumanmu biar santai, boleh minum kopi, teh, wedang jahe, jeruk anget, dan sebagainya. Saya minum air putih supaya tetap kinclong wajah saya, tetap menawan, tetap sehat, dan tetap segar. Mari kita minum. Pelajaran sejarah seri ketiga ini lebih sulit dari yang seri satu dan dua masih bersifat umum. Di yang berikut ini saya akan mengajak kalian untuk berpikir lebih jauh, lebih dalam, lebih teliti tentang pelajaran sejarah. Nah, karena itu ikuti dengan baik. Seperti biasa, kalau ada komentar, pertanyaan, silakan sampaikan di kolom YouTube atau melalui WA pada saya secara pribadi. Oke, kali ini di pertemuan ketiga kita akan belajar mengenai konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah. Ya, agak sedikit mengajak kalian untuk berpikir, tapi dengan adanya video ini dan kalian bisa memahami. Apa itu konsep berpikir sejarahnya? Saya membuka dengan kata-kata penguatan sebelum kita memulai pembelajaran. Kata-kata penguatan dari saya yaitu Tuhan selalu memberikan hal yang indah dan luar biasa atas hidup kita, bukan yang setengah-setengah. Karena itu semua yang Tuhan berikan adalah pemberian yang berharga, istimewa, indah, dan luar biasa. Jika kalian bisa bangun pagi, bisa makan, bisa beraktivitas, bisa bertemu orang-orang yang kalian sayangi, bisa sekolah sampai hari ini, itulah hal yang indah dan luar biasa yang Tuhan berikan, bukan yang setengah-setengah. Oke, siap untuk belajar hari ini? Ya, saya membuka dengan pancingan foto berikut ini. Ini adalah foto proklamasi kemerdekaan. Ya, ini adalah salah satu contoh bukti peninggalan sejarah. Sebagaimana pada waktu pembelajaran yang sebelumnya, kita belajar ciri-ciri sejarah. Dan salah satu ciri-ciri sejarah ada uh, bukti peninggalan atau hasil kebudayaan. Dan ada bukti peninggalannya yaitu apa bukti peninggalan proklamasi kemerdekaan? Satu foto. Foto ini membuktikan bahwa waktu itu terjadi proklamasi kemerdekaan. Bahkan foto ini punya sejarah karena memang tidak ada dokumentasi lain, tidak ada video. Ini adalah salah satu foto. Ada beberapa foto yang lain, tapi yang terkenal foto ini, foto oleh Bapak Alex Mendur. Setelah difoto, besoknya Jepang itu mencari-cari orang-orang yang mendokumentasikan peristiwa proklamasi kemerdekaan karena mereka tidak terima kalau Indonesia proklamasikan kemerdekaan. Dan Bapak Alex Mendur termasuk dicari-cari. Dia sembunyikan foto ini dalam sebuah kotak, taruh di bawah tanah. Sehingga ketika rumahnya digeledah, aman, tidak diketemukan. Jika situasi mulai terkendali, Jepang sudah meninggalkan rumahnya, tidak lagi mencari-cari dia, tanah itu digali kembali, dan dokumentasi foto ini segera dia ambil dan dicetak, disebarluaskan, sehingga akhirnya orang bisa melihat bukti bahwa benar ada proklamasi kemerdekaan.
Jadi bukti peninggalannya berupa foto, ada juga berupa bendera pusaka. Dan apalagi bukti peninggalan proklamasi kemerdekaan, yaitu adanya teks proklamasi. Ya, tentu ini masih tersimpan sampai hari ini. Teks proklamasi kemerdekaan ini tulisan tangan Bung Karno dengan berbentuk tulisan tangan biasa, ada kesalahan-kesalahan, ada coretan-coretan. Ini adalah tulisan yang masih belum disempurnakan menggunakan ejaan lama. Bahkan yang cerita yang saya dengar, karena ini tulisan tangan, kemudian disempurnakan dengan ketikan, tulisan tangan ini sama Bung Karno hampir saja tidak terselamatkan. Bung Karno sudah tidak mau membawa lagi. Terkesan seperti dibuang, ditelantarkan begitu saja. Dia diselamatkan oleh salah seorang jurnalis atau wartawan, yaitu Bapak B.M. Dia. Dan dia mengikuti peristiwa penyusunan naskah proklamasi. Dia ambil, dia lipat, masukkan ke kantongnya, karena dia merasa bahwa satu kali teks proklamasi ini akan menjadi bukti peninggalan sejarah. Dan sekali sekian tahun kemudian, Bapak Birdia menyerahkan pada Arsip Nasional teks proklamasi tulisan tangan ini, dan kita bisa menikmati sampai hari ini, di scan dan proses digitalisasi dan sebagainya, sehingga benar-benar menunjukkan terjadi peristiwa proklamasi. Nah, berikut ini adalah gambar dari teks proklamasi yang sudah diketik, disempurnakan dengan ketikan secara rapi oleh Bapak Sayuti Melik. Jadi setelah tulisan tangan kemudian diketik, dan inilah yang dibaca oleh yang ditandatangani oleh Soekarno. Oke, kita masuk dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, supaya peserta didik mampu menangkal hoax dengan cara berpikir diakronik. Apa itu diakronik? Kita akan ikuti nanti. Peserta didik mampu bernalar kritis untuk mengkritisi suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan pendekatan diakronik dan sinkronik. Sinkronik apalagi? Kita akan ikuti berikutnya. Peserta didik mampu bergotong royong membuat tabel kronologi suatu peristiwa sejarah seperti peristiwa Pancasila. Oke, kita masuk dalam pembelajaran. Ingat, berkatalah dengan ilmiah, menggunakan logika, dan bicara seperti anak sekolah. Pesan saya buat pembelajaran kita. Kita akan belajar konsep diakronik, konsep sinkronik, dan konsep periodisasi yang merupakan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, kita masuk yang pertama, konsep diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melalui, melewati, atau melampaui, atau menjalani. Dan kronikus artinya waktu. Jadi diakronik yaitu apa? Menyampaikan secara ringkas. Saya sampaikan diakronik yaitu menyampaikan urutan peristiwa tanpa memperinci. Sekali lagi, diakronik menyampaikan urutan peristiwa tanpa memperinci. Hanya menyampaikan saja urutan peristiwa, tidak dijelaskan secara mendetail. Itu adalah konsep diakronik. Konsep berpikir diakronik dalam sejarah juga disebut sebagai konsep berpikir kronologis. Kalian tentu pernah mendengar istilah kronologis. Kalau sering membaca media online seperti Detik News, melihat Kompas TV, atau mendengar radio Suara Surabaya, pasti tidak asing dengan istilah kronologis. Kalian pernah mendengar istilah kronologis di berita yang tentang apa? Ya, biasanya tentang kronologis kejadian tindakan kriminal, kronologis pembunuhan, kronologis pencopetan, kronologis pencurian, kronologis kecelakaan, dan sebagainya. Seringkali kronologis itu dikaitkan dengan sesuatu hal yang negatif. Padahal kronologi sendiri artinya apa? Rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu dari awal sampai akhir. Jadi kronologis itu hanya urutan peristiwa disusun dari awal sampai akhir, itu kronologis. Tidak selalu kronologis itu hal yang buruk, cuma seringkali tak mengapa dilekatkan dengan hal-hal yang bersifat negatif atau buruk.
Misalkan kronologis kecelakaan, pertama kali jam menit keberapa, jam dan menit keberapa truk datang, kemudian jam dan menit keberapa truk itu disalip oleh sepeda motor, contoh ini peristiwa kecelakaan. Kemudian jam menit keberapa sepeda motor itu oleng sehingga pengendaranya jatuh terlindas oleh ban truk, dan jam menit keberapa orang ini ditemukan meninggal, jam menit keberapa truk itu terus melaju sampai akhirnya bisa berhenti. Jadi dengan kronologis atau kronologis pencopetan, pembegalan, jam dan menit keberapa korban melintas, kemudian jam menit keberapa disusul oleh pelaku, jam dan menit keberapa pelaku mencoba untuk menarik tas dari korban, jam dan menit keberapa korban terjatuh, kemudian jam dan menit keberapa pelaku melarikan diri. Kronologis itu adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu dari awal sampai akhir. Ingat sekali lagi bahwa kronologis itu hanyalah rangkaian peristiwa yang berurutan, tidak selalu dikaitkan dengan hal yang buruk. Jadi kalau kita membaca berita, seringkali berkaitan dengan hal yang tidak apa-apa. Kemudian ciri-ciri berpikir diakronik. Diakronik memiliki ciri-ciri memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Artinya, cara berpikir diakronik lebih mengutamakan urutan waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Dalam arti diakronik itu hanya menyampaikan urutan waktu, tidak menjelaskan segala sesuatu yang terjadi, sehingga sedikit memperhatikan keluasan ruang. Hanya fokus pada kronologis, sifat vertikal atau garis tegak. Atau saya simpulkan, alur waktu berjalan lurus tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang kejadian. Jadi seperti kronologi kecelakaan tadi, truk datang dari satu arah, kemudian diikuti oleh pengendara motor dan sebagainya. Tapi kan tidak menjelaskan ini truk dari pabrik mana, ini truk berangkat pertama jam berapa, dari tempat dia berangkat. Tapi hanya menyampaikan urutan waktu, terjadi ini, berjalan lurus tanpa ada penjelasan. Ini diakronik. Sudah paham? Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, bisa ditanyakan lagi nanti. Oke, kita masuk berikutnya, contoh cara berpikir diakronik. Ini adalah contoh mengenai konsep berpikir diakronik. Saya memberi contoh urutan Presiden Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama, Insinyur I.R. Soekarno dari tahun 1945 sampai 1967. Kemudian setelah I.R. Soekarno ada Bapak Soeharto dari 1967 sampai 1958. Dilanjutkan oleh B.J. Habibie dari 1998 sampai 1959. Diteruskan oleh Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur dari 1999 sampai 2001. Kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri meneruskan pemerintahan dari 2001 sampai 2004, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode dari 2004 sampai 2014, dan yang sekarang ini Bapak Joko Widodo juga 2 periode dari 2014 sampai 2024 mendatang. Hanya menyampaikan urutan waktu, urutan peristiwa. Ini ada nama presidennya dari awal sampai yang sekarang dan tahun-tahun yang ada, tapi tidak menjelaskan bagaimana situasi pemerintahan. Ini adalah contoh cara berpikir diakronik. Ya, kemudian sekarang kita masuk dalam konsep berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Syn artinya bersamaan, kronos artinya waktu. Sinkronik artinya berusaha menceritakan kejadian secara mendalam. Kalau diakronik tadi hanya menyampaikan urutan waktu, tidak memperinci. Sinkronik berusaha menceritakan kejadian itu secara mendalam atau secara teliti, secara rinci. Itu bedanya antara diakronik dan sinkronik. Ciri berpikir sinkronik hanya fokus mempelajari pada suatu waktu atau periode tertentu. Fokus pada suatu waktu. Jadi kalau kronologi kecelakaan, dia membahas hanya satu bagian saja. Bersifat horizontal, garis memanjang, lebih serius dan spesifik. Kesimpulannya,
Sinkronik memandang peristiwa pada ruang yang lebih luas dalam berbagai aspek, misalnya aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan sebagainya. Contoh berpikir sinkronik, nah ini saya contohkan. Kalau tadi di diakronik hanya menjelaskan urutan presiden Soekarno, Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan seterusnya. Tapi sinkronik itu mengambil satu bagian, dijelaskan secara merinci. Ini saya memberi contoh mengenai pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu situasi ekonomi cenderung sulit. Inflasi atau nilai mata uang, kenaikan nilai mata uang mencapai 600%. Waktu itu benar, uang 1.000 hanya dihargai Rp1, sehingga orang punya uang berapapun susah untuk membeli. Kondisi politik tidak stabil, banyak berganti kepemimpinan di pemerintah. Waktu itu sempat kita mengalami demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno hanya sebagai kepala negara yang menjalankan pemerintahan Perdana Menteri. Perdana Menteri menjabat baru 1 bulan diganti lagi. Belum lama menjabat diganti lagi, sebagainya. Sehingga kondisi politik tidak stabil. Kemudian keadaan militer juga kacau. Banyak pemberontakan di berbagai daerah. Ada DITII di Jawa Barat, ada pemberontakan PKI di Madiun, ada Permesta di luar Jawa, dan berbagai pemberontakan yang lain, RNS waktu di Maluku Selatan dan sebagainya, sampai puncaknya peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Keadaan militer kacau, banyak pemberontakan. Secara sosial, situasi sosial juga memburuk, banyak rakyat yang menderita kelaparan. Nah, ini adalah konsep berpikir sinkronik, yaitu menjelaskan secara rinci satu situasi, satu peristiwa, satu kondisi waktu. Oke, berikutnya tadi kita sudah belajar diakronik, sinkronik, dan sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi yaitu sejarah disusun menurut klasifikasi tertentu dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi sejarah disusun menurut klasifikasi tertentu, tahapan tertentu, menurut tahapan atau babak tertentu. Kalau misalkan ada sebuah drama itu ada babak-babaknya, satu babak, ronde-ronde. Tujuannya apa? Menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah, mempermudah pembaca untuk memahami sejarah, membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah, dan memudahkan dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi setiap periode. Oke, kita lihat contohnya. Periodisasi sejarah Indonesia terbagi menjadi zaman prasejarah dan zaman sejarah. Jadi periodisasi yaitu peristiwa di dalam sejarah Indonesia. Periodisasinya terbagi menjadi 2, zaman prasejarah dan sejarah. Zaman prasejarah yaitu zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia hanya meninggalkan benda-benda sebagai penanda zaman. Zaman sejarah yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Pada masa ini terbagi menjadi zaman kuno, maksudnya agama Hindu dan Buddha, zaman Indonesia baru, maksudnya agama Islam, zaman modern, sejak masuknya Belanda, Indonesia merdeka, dan sampai sekarang. Jadi ini adalah periodisasi, zaman prasejarah dan sejarah. Atau kalau misalkan berikutnya contoh yang lain, yaitu di dalam kepemimpinan Indonesia, di bawah kepemimpinan presiden-presiden yang ada, terbagi menjadi masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang dimaksud masa Orde Lama yaitu masa di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Yang dimaksud Orde Baru yaitu masa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang dimaksud dengan masa Reformasi yaitu sejak Presiden Soeharto berhenti tahun 1998 hingga saat ini. Ini adalah contoh periodisasi. Kalau contoh periodisasi pemerintahan Bapak Joko Widodo itu bisa seperti berikut, yaitu masa pemerintahan pertama 2014 sampai 2019. Kemudian masa pemerintahan kedua
2019 sampai 2024 itu adalah contoh periodisasi, sehingga membagi dalam babak. Oke, dan tanyakan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran sejarah melalui rekaman ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu dalam rekaman video pembelajaran sejarah berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati.